terima kasih untuk para hamba Tuhan ya, ini semua hamba Tuhan ini ya, dan terlebih khusus untuk hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan, Bapak Lim Kahok yang sudah bersama dengan kita, tamu paling jauh dari Kanopan ya, Sumatera Utara, Bapak Andi Manurung ya, paling dekat ya Mbak Tim, paling dekat di sini ya karena di rumah ini. Oh ya, Jawa Timur tak disebut Pak semua. Terima kasih untuk kehadirannya dalam acara syukuran ini. Tema kita adalah sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Maka kita akan segera memulai ibadah kita. Kalau tahun lalu yang memimpin pujian sepupunya Oma ya, kalau hari ini keponakannya, tahun depan harapan saya cucunya ya. Ada yang di satu dari sepupunya, kemudian keponakannya, cucunya. Nah itu dia. Setelah itu mungkin mulai dari awal lagi ya, putarannya begitu. Dan waktu selanjutnya akan serahkan kepada Pendeta Hani dari Wulingi, Haniel Yedidia ya. Shalom Bapak Ibu Saudara hamba-hamba Tuhan yang terkasih. Halo. Keluarga yang juga saya kasihi, boleh ada di tengah-tengah Ibu Trivena Indriati ya. Kami biasa panggilnya Wak Lili ya, saya panggilnya Wak Lili. Oh ya, ya. Saya biasa panggilnya Wak Lili. Sekali lagi saya juga ucapkan selamat ulang tahun Wak ke-78. Kiranya bukan hanya Tante Trivena yang merasakan kebaikan Tuhan, tapi setiap kita yang ada di tempat ini, kita pun juga mau merasakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu yang menjadi kerinduan kita bersama, untuk kita juga terus boleh menikmati kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita semuanya. Mari saya ajak kita boleh sama-sama menaikkan pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita. Lagu nomor 1, sebab Tuhan baik untuk selama-lamanya, kasih setianya ada menjadi bagian untuk kita, khususnya untuk Ibu Trivena. Syukur bagi Dia, Allah yang kuasa. Syukur bagi Dia, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya, sebab Dia ajaib, ajaib perkasa. Syukur bagi Dia, syukur bagi Dia. Haleluya. Allah yang kuasa,
kasih setianya, oh Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Amin, amin, amin. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Dengan kasih untuk mengawali ibadah ucapan syukur kita, saya mohon dengan kasih Bapak Pendeta Fritz Binaria untuk bisa membuka di dalam doa. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepada Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di tengah-tengah dunia yang tidak baik-baik ini, Engkau tetap baik sampai hari ini. Bahkan kebaikan-Mu yang telah tunjukkan kepada Ibu Trivena Giati sejak dia dari kandungan sampai pada tahun 78. Engkau menyertai dia dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang sampai hari ini. Sebab itu tidak ada alasan bagi Ibu Trivena dan keluarga dan sidang jemaat tidak bersyukur kepada-Mu Tuhan. Dan ucapan syukur ini dinaikkan kepada orang-orang yang jauh dari Medan, dari Bandung, dari Blitar, dari Solo, Klaten dan Surabaya, bisa berkumpul bersama ini karena kemurahan Tuhan. Kami bersama-sama naikkan syukur karena kami melihat kebaikan-Mu dalam hidupnya Ibu Trivena. Sebab itu kami mohon kemurahan-Mu, biar Roh Kudus mengurapi kami semua, supaya kami dalam pujian ucapan syukur yang kami naikkan kepada-Mu boleh berkenan kepada-Mu Tuhan. Terlebih Tuhan, isi hati-Mu firman Allah yang akan disampaikan untuk membangun iman kami dan memuliakan Engkau, sehingga menjadi bekal juga khusus bagi Ibu Trivena pada hari-hari tua, pada masa lansia. Dia tetap percaya, tetap berharap dan mengasihi Engkau. Jika ada setan yang mau mengganggu, Tuhan singkirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan sepenuhnya ibadah ini dalam tangan-Mu yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama akan lanjutkan untuk memuji nama Tuhan. Dengan sukacita mari kita sama-sama katakan kembali bahwasanya Tuhan kita baik. Kita mau masuk gerbang Tuhan dengan hati bersyukur karena Dia baik dalam hidup kita. Haleluya. Mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian, penuhi dengan pujian, penuhi batinnya dengan
yakin bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita juga mau mendengar bagaimana kebaikan Tuhan, khususnya untuk Ibu Trivena. Oleh karena itu sore hari ini saya berikan waktu untuk Ibu Trivena bisa menceritakan kemurahan hati Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan Ibu Trivena, khususnya 78 tahun kalau Tuhan sudah menolong Ibu Trivena. Oleh karena itu kita boleh sama-sama sebentar mendengar kesaksian dari Ibu Trivena. Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya kasihi. Saya terima kasih untuk kehadirannya pada sore hari ini untuk bersama-sama dengan saya untuk praise the Lord, ya, memuji Tuhan karena kebaikan Tuhan sepanjang waktu, ya, all the time, ya, yang saya alami. Meskipun kemerosotan tubuh jasmani pasti, ya, sesuai Rasul Paulus katakan, semakin bertambah usia pasti semakin manusia jasmani yang kita ini merosot. Tapi doa saya semoga Tuhan berikan tubuh jasmani manusia rohani yang saya ini tetap bertambah berkembang terus, ya, di dalam Tuhan, yang saya akan tetap setia melayani Tuhan sampai akhir tugas saya selesai. Yaitu doa saya dengan sampai saya undur dari Tuhan. Ya, meskipun banyak tantangan dan tahun ini Tuhan izinkan saya harus menjalani operasi lagi, yaitu punggung, ya, punggung saya ada urat kejepit itu yang harus dioperasi. Untuk operasi itu memang tidak gampang, membutuhkan pergumulan yang lama karena banyak yang mengkhawatirkan bahayanya operasi punggung itu bisa menjadi lumpuh selamanya, dan banyak sekali yang mengkhawatirkan itu, sehingga saya masih ragu. Beberapa lama saya mempertimbangkan, saya survei puluhan dokter, saya datangi untuk memantapkan hati, minta pimpinan Tuhan, benarkah Tuhan izinkan saya harus mengalami operasi itu. Ya, puji Tuhan, akhirnya melewati survei saya ke dokter-dokter itu dan berdoa, Tuhan mantapkan hati, saya bisa menjalani operasi urat yang kejepit punggung ini. Dan mujizat Tuhan terjadi di beberapa hamba Tuhan yang mendoakan saya waktu saya mau operasi. Selama saya di luar operasi, banyak sekali hamba Tuhan yang menunggui dan berdoa di depan kamar operasi. Tuhan dengar doa Bapak Ibu saudara sekalian, sehingga operasi berjalan dengan selamat. Meskipun operasi besar, bukan waktu sampai 6 jam, sampai 6 jam operasi. Senin saya masuk, Selasa dioperasi di rumah sakit, Rabu sudah disuruh jalan, Kamis disuruh pulang. Luar biasa mujizat Tuhan itu. Yang hari itu hari kelima ke-6 dan saya sudah biasa lagi, paling seminggu sudah mulai merangkai bunga sampai ke pendeta Parlan tengok saya jauh-jauh dari desa, sampai bingung loh, apa sebenarnya operasi apa enggak, kok bisa saya merangkai. Tengok saya sedang merangkai bunga di depan itu ada pesanan bunga. Dia datang dengan pikiran saya terletak di rumah tidur, dibawakan parsel, Pak. Kasihan Nabi Kumparan hanya mengucapkan selama berapa tahun kemudian pulang karena ada tugas. Itulah mujizat Tuhan yang saya alami terus dalam hidup saya karena dukungan doa sebenarnya ini. Puji Tuhan, dan terima kasih banyak dukungan doa Bapak Ibu dan saudara sekalian. Ini Pak Kakak, keluarga besar saya ini, ya, ini banyak hamba Tuhan yang mengasihi saya, keluarga yang mengasihi saya, mendukung terus saya dalam doa, sehingga saya masih kuat, saya masih bisa bekerja hanya karena kemurahan Tuhan. Sore hari ini begitu banyak yang mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, biaya dari jauh
dari Sumatera, ini anak saya yang paling ganteng ini. Nabung 3 tahun untuk bisa hadir di ulang tahun saya. Karena waktu saya ulang tahun 75, dia datang dengan bertekad nanti 78 saya pasti hadir, dan ditepati sudah seminggu ada di sini. Puji Tuhan, turun ke Jawa Barat, Bandung, Jawa Tengah, Solo ini kita ikut sudah datang rombongan kita itu sudah datang. Solo, Klaten, ini anak saya juga, ini alumni praktis yang berada di sini. Puji Tuhan, hamba Tuhan melayani di Klaten, Surabaya, Jawa Timur, Surabaya, dari Blitar, Limi, Pak Pendeta Lim Kahok, ini teman lama saya, dosen dari ketiga, dosen dari ketiga, dan karena saya dulu rajin ikut latihan tahunan di PPI Batu, Pak Kahok ini termasuk pembicara idola kami. Jadi saya dengan adik saya, Pak Yusak ini selalu tunggu-tunggu acara yang Pak Kahok memberikan PA, jangan sampai kita tinggalkan ini, adik saya ini jadi saksi. Jadi kami selalu hadir dan memperhatikan, sampai kalau tidak datang selalu dia titip kasetnya Pak Kahok, jangan lupa mesti diberikan titip kasetnya PA-nya Pak Kahok. Dan kami belajar banyak firman Tuhan yang disampaikan Pak Kahok. Nah, ini Pak Buatnya juga yang saya belajar firman Tuhan, saya belajar melakukan sehingga saya bisa punya keluarga besar seperti ini, karena firman Tuhan yang terus saya belajar untuk menerapkannya. Terima kasih untuk segalanya, terima kasih mengizinkan doa semuanya sehingga saya masih 78 tahun. Sampai kapan? Kalau Tuhan masih kasih tugas saya siap menjalankannya. Oke, kalau selesai tugas sampai jumpa. Ya, puji Tuhan, saya akhiri kesaksian ini. Dan saya akan menyanyi dengan 2 menantu saya yang cantik-cantik, suaranya bagus.
Puji Tuhan. Sebentar saya akan berikan kesempatan untuk keluarga ya dari Semarang, dari Bandung, Solo, Blitar yang akan juga memberikan puji-pujian kepada Tuhan. Dan juga setelah ini setelah dari keluarga saya berikan kesempatan untuk hamba-hamba Tuhan yang juga mau memberikan puji-pujian, persembahan puji-pujian kepada Tuhan. Kita mau sama-sama lebih dahulu menyanyikan pujian nomor 4, Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Kita mau terus menaikkan puji-pujian kita kepada Tuhan saja. Haleluya.
Selanjutnya saya berikan kesempatan untuk hamba-hamba Tuhan yang akan menaikkan puji-pujian. Shalom Bapak Ibu. Kami dari hamba-hamba Tuhan. Ya, kami hamba-hamba Tuhan ya, dari Bojonegoro dan Tuban juga. Dan di sini kami sudah tergabung di grup ya atau kelompok agape. Ya. Jadi kelompok kami kelompok agape tapi hidupnya cuma setahun sekali. Ya. Jadi kalau Oma Trivena ini ulang tahun, baru grup ini hidup kembali, bangkit ya, luar biasa. Jadi kita baru bangkit dari kubur hari ini. Ya puji Tuhan. Kami hamba-hamba Tuhan ya dari kelompok agape mengucapkan selamat ulang tahun kepada Oma Trivena. Saya tidak berani mengucapkan selamat panjang umur ya, mendoakan panjang umur. Ojo dongakno panjang umur, sepenting sehat. Saya pikir panjang umur kok enggak mau ya. Terus saya pikir betul, dawa umure tapi kalau sakit-sakitan ya percuma ya. Yang penting sehat, kalau sehat berarti panjang umur. Ya puji Tuhan. Jadi sekali lagi Oma selamat ulang tahun, sehat selalu dan selalu menjadi berkat. Kami rindu ya memuji Tuhan, mengagungkan nama Tuhan dengan dua pujian ya. Sebenarnya satu pujian karena sesepuh kita ini minta loro tojok siji jadi gitu. Ya wis loro sejarah. Jadi nyender ning sisi sopo nanti dilanjut 1 2 3 siji loro telu. Sekali lagi nyender ning sisi sopo, nyender ning sisi sopo, nyender ning Gusti Yesus, nyender ning sisi sopo, nyender ning Gusti, nyender nyender. Siji loro telu, ayo padha maju. Papat lima enam, derek Gusti sing taman. Pitu wolu songo, derek Gusti aja sembrono. Sepuluh cakep, derek Gusti sing. Siji loro telu, siji loro telu, ayo padha maju. Papat lima enam, derek Gusti sing taman. Pitu wolu songo, derek Gusti aja sembrono. Sepuluh cakep, derek Gusti sepuluh cakep, sepuluh cakep, derek Gusti. Sekali lagi sepuluh cakep, derek Gusti sing mantap. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, luar biasa pujian dari hamba-hamba Tuhan yang ada untuk terus membesarkan nama Tuhan.
Sebelum kita mendengarkan sedikit renungan firman Tuhan sore hari ini, sekali lagi saya ajak banyak katanya Pak Daimon, banyak, nggak boleh sedikit ya Pak. Boleh. Iya. Ya. Kita akan sama-sama kembali menaikkan puji-pujian kita. Kita berikan penyembahan kepada Tuhan. Kita mau meninggikan nama Tuhan karena Dia saja yang layak untuk terima setiap pujian pengagungan yang keluar dari kehidupan kita. Dengan kasih, kalau tidak keberatan, saya undang kita boleh sama-sama bangkit berdiri untuk kita juga memberikan penghormatan untuk Tuhan Allah kita. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku
Manurung yang akan menaikkan doa untuk mendasari firman Tuhan sore hari ini. Kami menundukkan hati kami di hadapan Bapa. Seraya kami sangat bersyukur kepada Bapa yang begitu baik. Anugerah kasih setia Bapa yang kami nikmati saat ini. Kami bahagia hari ini. Kami senang hari ini. Pemeliharaan Tuhan kepada kami sangat sempurna. Kami sangat menikmati Tuhan di tempat ini. Bertalian dengan pengucapan syukur dari orang tua yang kami kasihi. Seizin Tuhan, orang tua kami telah berusia 78 tahun. Berkat pertolongan Bapa yang luar biasa, lanjutkan terus karyamu bagi kami bersama juga yang hadir di tempat ini, dan kebenaran sabda Tuhan yang akan disampaikan hamba-Mu, kami percaya adalah kekuatan kami bersama untuk kami hidup bersama dengan Tuhan, melayani Tuhan sepanjang Tuhan memberi waktu kepada kami. Kami mau maksimal bagi Tuhan, kami mau berkarya bagi Tuhan. Kami saling mengasihi di tempat ini, kami saling memberkati di tempat ini, dan kami semua disembuhkan oleh Tuhan di tempat ini. Berkuasalah Roh Kudus. Kami siap Bapa, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima kebenaran Tuhan. Haleluya, amin. Selamat sore Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun untuk Ibu Trivena. Kalau saya ingat Ibu Trivena ini paling tidak ketika COVID. Ketika COVID kami ada program dari Batu ke Dunia. Dan biasanya Ibu Trivena memberitahu kalau Bojonegoro hadir. Betul ya Ibu ya? Lalu yang kedua, adiknya Ibu Yusa. Saya kenal lebih lama lagi. Tahun 86 saya sudah kenal Ibu Yusa ini dengan suaminya Pak Junkwi atau Pak Yusa. Kalau nggak salah waktu itu pimpinannya Olimpik, betul ya? Grace masih muda sekarang. Saya heran dia tambah cantik sekarang ya. Sebagai semu, sebagai istri pendeta juga Pak Richard, suaminya. Kalau saya tahu Pak Manurung hari ini hadir, jauh-jauh hari saya batalkan. Saya nggak mau khotbah karena Pak Manurung lebih cocok berkhotbah. Atau ponakannya Pak Richard datang, saya juga pikir saya batalkan juga ya. Mereka dua itu lebih mengenal Ibu Trivena sehingga pasti lebih cocok ini. Baik, sekarang bagaimana dari Pusbin sudah datang? Dari oh ya Pak Andreas sudah datang, ya Pak Chris sudah datang, senang saya bisa ketemu. Saya satu alma mater dengan mereka ya, saya satu sekolah di sekolah pedesaan waktu itu. Mari kita buka Mazmur pasal 90. Mazmur pasal 90 ayat 10 dan 12. Ayat 10 saya minta kaum pria yang membaca. Ayat 10 kaum pria, 1, 2, 3. Nah, belum sama-sama ya, silakan sama-sama. 1, 2, 3. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab melaluinya bulu-bulu, dan kami melayaninya. Ayat 12, kaum ibu, kaum putri silakan. 1, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sesungguhnya, dengan kami beroleh hati yang bijaksana. Kita lanjut dengan Efesus pasal 5. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 16 saya bacakan.
17 saudara baca bersama-sama. Pasal 5 Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, Karena hari-hari ini adalah Sabat. Sebab itu janganlah kabur, tetapi usahalah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Mari sekali lagi kita berdoa. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, memang hari ini ulang tahun untuk Ibu Trivena. Ibu ini patut bersyukur karena usia 78. Tapi saya juga memohon saudara untuk bersyukur kepada Tuhan satu hal. Sejak saudara berusia 1 hari sampai sekarang, ingatlah satu perbuatan Tuhan yang perlu saudara syukuri. Katakan kepada Tuhan, terima kasih. Bapak yang di surga, pada peringatan ulang tahun Ibu Trivena ke-78, kami berterima kasih karena Ibu ini Kau beri panjang umur. Juga di tengah usaha yang lesu, Ibu ini masih punya usaha yang baik, kehidupannya terjamin. Dan yang lain, dia punya keponakan, punya pegawai yang setia, sehingga bisa ikut memikul beban tanggung jawab yang besar. Tapi kalau boleh saya syukuri Ibu ini, meskipun saya tidak tahu secara rinci, dia menggunakan dananya untuk pelayanan. Tuhan, uang itu netral, tapi uang bisa menjadi berkat besar untuk kerajaan surga. Saat ini basuh kami oleh darah Tuhan Yesus. Waktu ruangan suasana diri kami dikendalikan Roh-Mu, berbicaralah. Pada sore ini kami ingin mendengar suara-Mu, menghibur kami, menasihati kami. Dalam nama Yesus kami usir roh jahat yang ingin mengganggu pikiran kami. Tolong kami dapat konsentrasi kepada Engkau. Berbicaralah, kami siap setia mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oh iya, saya lupa mengatakan satu hal. Saya senang tadi family-familinya pakai baju merah. Bagi orang Tionghoa, baju merah itu arti yang menarik ya. Juga teman-teman yang Tuhan juga pakai baju merah, bagus. Nah, sekarang sebelum saya memberitakan firman Tuhan, saya minta 2 hal. Pertama, tidak boleh main HP. Ya, boleh untuk nyatat khotbah saya, boleh untuk lihat ayat, tidak boleh Facebookan, tidak boleh WA-an. Ini ibadah. Ya. Kedua, saya minta tolong kalau tidak terpaksa jangan ke kamar kecil. Untuk yang ada masalah mau ke kamar kecil boleh, tapi dapat mungkin jangan karena mengganggu yang lain. Ibu bapak, saya beri tema renungan pada sore ini, yaitu ketika ulang tahun, apa yang harus kita lakukan. Tahun 2005, waktu itu saya ada pelayanan di salah satu kota di Australia. Kebetulan saya ajak mama saya. Mama saya ketemu istrinya pendeta. Mamanya pendeta di tempat itu. Mamanya waktu itu usianya 79. Dia ngomong sama mama saya, aku ini 79, sudah kepingin meninggal. Loh, kenapa? Sehat kok kepingin meninggal? Soalnya nggak mau ngerepoti anak cucunya. Yang menarik, saya baru dengar kabar 2 tahun lalu mamanya teman saya ini meninggal dalam usia 95 tahun. Siapa orang yang paling panjang umur yang pernah saya temui? Mungkin nenek mertua dari teman saya sesama pendeta yang usianya 104, masih ibadah di gereja di Surabaya. Tetapi saya katakan, tidak ada jaminan saudara akan 70 tahun. Tidak ada jaminan saudara 80 tahun. Tahun ini mantan murid saya 3 meninggal. 1 meninggal di dalam bis di Jakarta. Ketika bis penuh sesak, dia kena serangan jantung.
tidak tertolong dan meninggal. Dia pendeta, saudara, dan dibiarkan oleh Tuhan mengalami kematian yang tragis. Yang kedua, mantan murid saya, wah ini sebetulnya kalau hidup orangnya hebat. Mantan penjahat, masuk penjara, hidupnya jelek, saudara. Usia 35 tahun, sudah jadi pendeta. Dia pelayanan malam itu, paginya muntah-muntah dan juga meninggal. Yang lebih tragis lagi, mantan murid saya usianya 26 tahun. Sangat muda, belum melakukan banyak hal untuk kerajaan surga, baru lulus 2 tahun dari tempat kami, juga mendadak meninggal. Pelajaran apa? Ada yang usia 95, ada yang 104, ada yang 50-an, ada yang 26, tidak rata. Pelajaran apa? Nyawa tidak di tangan saudara. Nyawa di tangan Tuhan semata-mata. Tetapi ya jangan salah paham loh ya. Jangan makan yang ngawur, jangan begadang terus. Nanti kalau sakit nyalahkan Tuhan. Minumannya Coca-Cola terus, kena diabetes, marah sama Tuhan. Tidak bisa toh. Kita ini diberi akal sehat, harus menjaga tubuh kita yang adalah bait Allah. Tapi tentu saja kalau sudah hati-hati, masih meninggal mendadak, kena cancer, itu baru kita berkata itu kedaulatan Tuhan. Saya kenal satu orang yang belajar kedokteran sampai ke Tiongkok. Kalau tantenya makan gorengan dimarahi, minta rebus. 50 sekian kena cancer dan meninggal. Tantenya 76 masih sehat dan bekerja saat ini menghasilkan uang banyak. Dengan kata lain, hidup ini nggak bisa diprediksi. Sebab itu punyalah hormat sama Tuhan setinggi-tingginya. Pada ulang tahun ini, untuk Ibu Tivena, untuk saya, untuk saudara, saya memberikan resep untuk hidup. Resep pertama ketika kita ulang tahun. Resep pertama ketika kita menutup tahun 31 Desember nanti. Yang pertama, ucapkanlah syukur, saudara. Saya berusaha setiap pagi menulis 5 hal yang kemarinnya Tuhan sudah berbuat buat saya. Kemarin saya dibikinkan kopi oleh anak saya. Saya bersyukur. Anak saya dulu waktu kecil saya gendong, saya bawa ke tretes. Sekarang sudah bikinkan saya kopi. Dan yang menarik, suka marahi saya. Pelajaran apa? Ya orang bertumbuh. Saya juga bersyukur. Kemarin nyonya saya memasakkan sesuatu yang enak. Syukur itu tidak usah yang aneh-aneh. Setiap hari cari sesuatu yang membuat saudara bersyukur. Gaya hidup saudara adalah bersyukur, saudara. Loh Pak Lim, apakah itu bukan motivator? Apakah itu bukan dibuat-buat? Baca Mazmur 103. Pujilah Tuhan, jangan lupakan segala kebaikannya. 31 Desember, kalau tidak ada acara, tenang, cari kertas, syukuri 1 tahun ini. Apa yang Tuhan buat? Salah satu contohnya hujan, betul? Dulu kita anggap hujan itu merepotkan, banjir, repot. Sekarang kena panas, wah, kena hujan syukurnya bukan main, betul? Tapi jangan yang besar-besar, yang kecil-kecil aja. Istri saudara tersenyum, wah itu sudah bersyukur. Istri saudara hari ini tidak marah, sudah bersyukur, betul tidak? Hidup ini simpel. Yang kedua, nah ini agak berat sedikit. Itu tadi masih gampang. Yang kedua, Ibu Bapak, ketika ulang tahun, pertanyaan kita bukan berapa deposito kita, bukan berapa jiwa yang kita menangkan, tapi pertanyaan kita,
Apakah kita mencintai Allah dengan segenap hati dan jiwa, kekuatan dan akal budi? Sorry, gaya pikir kita itu gaya pikir dunia. Yang kita hitung itu jumlah jemaat, yang kita hitung apa? Prestasi. Yang kita hitung adalah deposito. Ya itu penting, tapi tidak sepenting batin saudara. Apakah mencintai Allah di atas segala-galanya? Saudara, kalau yang namanya manusia itu cenderung egois. Buktinya apa egois? Kita tidak bingung dengan perang Ukraina. Yang kita bingungkan sakit gigi kita. Betul tidak? Kita tidak bingung gempa bumi di mana, orang sengsara. Yang kita bingungkan, kita kena diare. Itu wujud kita egois. Apalagi mengasihi Allah. Oh, tidak banyak orang yang mengasihi Allah. Saya mau bertanya, apakah batin saudara, pikiran saudara tergila-gila dengan Allah? Seorang kecanduan kopi, kalau dia pergi ke kota sesuatu, dia seperti tersedot untuk mencari kopi di tempat itu. Saya mau tanya, apakah saudara kecanduan Tuhan atau kecanduan pekerjaan Tuhan? Beda loh. Kecanduan Tuhan sama kecanduan pekerjaan Tuhan itu beda loh. Santo Agustinus berkata, kalau orang Kristen mencari Allah kecuali untuk Allah saja, dia mengasihinya tidak murni. Seorang istri kalau mengasihi suaminya karena dia kaya, itu tidak murni. Yang dicintai bukan suaminya, tapi yang dicintai adalah emas dari suaminya. Kadangkala kita ini cenderung, tidak semua ya, sebagian ingin perasaan enak. Loh, perasaan enak nggak salah loh. Kalau sudah makan nggak enak ya nggak mau. Tapi kita ini dibelenggu dengan perasaan enak. Ikut Tuhan kalau jujur, kadangkala perasaan kita nggak enak. Kadangkala kita stres, kadangkala kita depresi, kadangkala doa kita tidak dijawab. Inilah menurut Ali malam yang gelap bagi jiwa. Ketika jiwa kita gelap, itu memurnikan motivasi kita. Sebab itu Ibu Bapak, saya percaya 100% Tuhan itu baik. Tapi saya juga percaya Tuhan itu penguji yang baik. Betul? Lihatlah Abraham, lihatlah Ayub. Saudara dan saya tidak mungkin diuji seperti begitu. Tapi kita diuji dengan kapasitas masing-masing yang membuat kita kecewa kepada Tuhan. Kadang-kadang Tuhan itu sepertinya tidak adil. Seorang cantik, seorang tidak cantik. Seorang kaya, yang lain tidak kaya. Saya kenal pendeta yang gajinya belasan juta. Saya juga kenal pendeta yang gajinya di bawah 1 juta. Adilkah Tuhan? Baikkah Tuhan? Baru-baru ini saya ditelepon sama mantan teman baik saya. Di gerejanya, dia itu orang yang paling dermawan. Paling dermawan. Tidak paling kaya, tapi paling dermawan. Yang menarik, ketika COVID datang, suaminya kena COVID serius. Sekarang dia kena cancer. Kena cancernya tidak apa-apa, tapi kemonya itu beratnya luar biasa. Saya tidak boleh kita di situ, di sini. Ini tidak etis. Tapi saya hanya ngomong, Tuhan, kok gini sih? Orang sing cinta kamu kasih penderita gitu. Kok enggak pendeta-pendeta sing nakal itu kamu kasih gitu? So nggak bisa ngerti ya maksud saya ya. Buat pendeta-pendeta yang nakal itu disambar beledek biar takut. Iya betul nggak?
Nah inilah hamba Tuhan, pengalamannya banyak, uangnya mungkin tidak banyak, tapi pengalamannya banyak. Sampai kita bingung, Tuhan ini apa-apaan? Ingat Habakuk. Habakuk itu bingung, orang Israel salah, kok tidak dihukum? Kata Tuhan, tak hukum. Loh, yang hukum siapa? Orang Babel, orang yang jauh lebih jahat. Tapi Tuhan ngomong, tunggu habis Babel hukum, Babelnya juga tak hukum. Saudara jangan lupa, Tuhan itu Bapak yang baik, penuh belas kasihan, tapi Dia penguji yang handal. Doa saudara tidak semua akan dijawab. Bila perlu doa saudara sengaja diabaikan oleh Tuhan. Baru di situ saudara ditanya, siapa? Mau terus ikut aku? Atau lukir sementara? Saudara pernah minta mati sama Tuhan? Minta mati kenapa? Karena nggak punya uang. Iya, betul ya. Karena anak nakal. Karena doa tidak dijawab. Sudah Tuhan cukup seperti Nabi Elia. Tapi Tuhan ngomong, loh ya caraku bentuk itu gitu. Ada manis, ada kecut, seperti permen nano. Betul ya? Seperti mama teman saya minta 79, dikasih 95. Seperti murid saya yang bisa efektif melayani, kenapa nggak di penjara? Cukup serius. Loh 35 dipanggil, Tuhan kamu nggak keliru dah. Kalau saudara ngomong Tuhan keliru, itu seperti anak 3 tahun ngajari warung rawon yang terkenal, tak ajari bikin rawon. Yang minter loh. Ada 8,4 miliar manusia, dan Tuhan yang mengatur alam semesta semua. Dia terlalu bijaksana untuk berbuat salah, dan Dia terlalu baik untuk melukai kita. Dia adalah Bapak yang penuh belas kasihan. Nah, sebab itu pertanyaan, ketika saudara ulang tahun, ketika akhir tahun, apakah engkau makin mencintai Tuhan? Kalau istri saya tidur, saya lihat dia, pertanyaan yang timbul di batin saya, apakah saya makin mencintai istri saya? Atau saya makin mencintai atau tertarik sama istrinya tetangga? Bisa paham maksudnya ya? Hati ini saudara yang tahu. Orang lain hanya meraba-raba. Apakah saudara mengasihi Yesus? Apakah saudara tergila-gila dengan Yesus? Kalau tidak, mulai hari ini berdoa, Tuhan beri hati saya mencintai Engkau dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi. Dan itu proses seumur hidup. Pertama bersyukur, yang kedua apakah kita mencintai Allah, ketiga waktu kita ulang tahun kita harus bertanya, apakah kita makin rendah hati? Ibu bapak, nanti di rumah karena waktu terbatas, baca Mazmur 31. Orang yang baik diganjar tidak tanggung-tanggung, tapi orang yang sombong akan dihukum oleh Tuhan. Nanti ibu bapak kalau tidur sama suami atau istri tanya, kalau aku bangun, apakah kamu rasa kamu sedang tidur sama Tuhan Yesus? Tuhan Yesus apa? Rendah hati, tidak sombong, belas. Sombong itu bukan hanya orang kaya, orang nggak kaya pun bisa sombong. Seorang kesaksian di gereja, saya punya keluarga yang harmonis, saya kaya. Banyak orang yang ingin bertukar posisi dengan saya. Saya kurang apa lagi? Di ujung gereja itu ada yang ngomong, kurang rendah hati.
Seorang pengemis bicara sama pengemis yang lain, kamu tahu, aku ini memang pengemis, tapi aku ini pengemis intelek. Loh, pengemis pun masih bisa nyombongkan diri kalau pengemis intelek. Ibu bapak, kalau kita menyombongkan talenta, bakat, prestasi kita, saya usul hati-hati. Siapa yang memberi kita napas? Siapa yang menaruh otak di tengkorak kita? Siapa yang mati untuk kita? Siapa yang mendiami batin kita? Patutkah kita sombong? Sebab itu semakin kita berumur, seharusnya kerendahan hati menjadi sifat dasar kita. Saudara tahu, kura-kura di lantai 1 bisa naik ke lantai 30, pasti ada orang yang menaikkan, betul? Tidak mungkin kura-kura merambat sendiri naik ke lantai 30. Saudara dan saya bisa begini, pertama, karena ada papa mama. Papa mama menyusui kita, memelihara kita, 5 tahun tanpa papa mama, kita sudah mati. Kita ada begini, karena guru mengajar ABC. Karena lingkungan yang memungkinkan kita bertumbuh. Kalau saudara tinggal di lingkungan tertentu, hidup saudara tidak bisa segini. Sebab itu saudara, jangan pernah sombong. Saya punya kenalan, punya beberapa aja, kalau jalan tidak mau lihat bawah, dia atas saja. Apa tidak tersambung dengannya? Tapi saya juga punya kenalan atau teman yang punya uang bukan ratusan, tapi triliun saudara. Sikapnya sederhana sekali. Tidak suka menonjol, tidak suka menampilkan diri. Katanya orang Prancis, jinjai. Gampang orangnya. Tidak pernah memaksakan kehendak. Tapi bagaimana kita bisa jadi rendah hati? Tidak dengan doa saja. Pertama, dengan doa tiap hari. Kedua, kita dipertemukan dengan orang yang menjengkelkan. Saudara ingat punya tetangga yang menjengkelkan? Nah, itulah cara Tuhan membentuk melalui 3 cara. Pertama, besi menajamkan besi, orang menajamkan orang. Tetangga, family, teman yang melukai, itu cara Tuhan membentuk kita. Yang kedua, saudara dihina, dipermalukan, dilukai, diizinkan gagal, supaya saudara tidak bisa meninggikan diri. Kalau saudara rendah hati, hidup saudara tidak sia-sia. Rendah hati ini bukan pakai pakaian sederhana, lalu pura-pura munduk-munduk. Bukan saudara, saudara bisa munduk-munduk, tapi hatinya sombongnya bukan main. Tapi rendah hati itu saudara merasa Allah itu maha mulia, dan saudara ini seorang yang berdosa, diberi anugerah. Saudara nanti juga membaca Kisah Para Rasul pasal 12. Herodes ketika sombong, kata Alkitab, ditampar dengan malaikat Tuhan. Tapi sebetulnya bukan ditampar sungguh, tidak tepat malaikat nampar. Menurut sejarawan Yosefus, setelah pidato, Herodes itu sakit perut. 5 hari sakitnya bukan main. Akibatnya apa? Meninggal. Itulah yang dikatakan ditampar malaikat Tuhan. Orang yang sombong pasti ditentang Tuhan. Jangan lupa hukum tabur tuai. Apa yang kita tanam akan kita tuai. Kalau tidak sekarang, tahun depan. Kalau tidak tahun depan, 10 tahun depan. Tapi yang pasti kita akan menuai. Bukan berarti Tuhan balas dendam, tapi itulah hukum kehidupan. Ya, jadi 3 hal yang harus kita lakukan waktu ulang tahun. Pertama, jangan lupa punya buku syukur. Yang kedua, jangan lupa belajar mencintai Allah. Tergila-gila dengan Yesus, kecanduan Yesus, terobsesi Yesus. Kalau enggak,
percuma kekristenan kita, tapi ini proses. Dan yang ketiga, gentle, rendah hati, humble. Kekristenan kita percuma kalau kita suka meremehkan orang. Yang keempat terakhir, jujur dan berkata-kata dengan bijaksana. Ibu bapak, 6 hal yang dibenci Tuhan, bahkan 7. Yang pertama, mata sombong. Kedua, lidah dusta. Dusta biasanya ini dibuktikan dengan SMS bisa, WA bisa, tapi biasanya melalui lidah. Saudara baca Yakobus pasal 1. Apa kata Yakobus? Kata Yakobus, ibadah kita sia-sia jikalau tidak mengekang lidah. Bahkan komunikasi memberitahu kita, kata-kata kita 7% tergantung dengan muatannya, 38% tergantung dengan nada bicara, 55% tergantung dengan raut wajah. Sebab itu kalau mau ngomong, pastikan dulu bahwa itu benar, itu baik, itu perlu. Kalau masih gosip, jangan beritahukan kepada siapapun. Dan yang tidak kalah pentingnya juga, cara. Kita tidak kaku, tapi cara ini penting, saudara. Cara kita berkomunikasi itu 38%. Ayo, ibu bapak yang suka bertengkar di rumah, biasanya suami istri bertengkar itu kenapa? Nada bicara. Maksudnya itu baik, cuma omongnya itu loh nggak enak, sehingga meledak. Betul? Juga raut wajah. Saya nggak minta saudara punya wajah secantik Angelina Jolie atau setampan Andy Lau atau Oplas Korsel, enggak. Tapi miliki wajah yang gampang senyum, saudara. Betul? Sama kalau omong sama orang, tatap wajahnya, jangan melengos gini. Orang merasa terhina, betul ya? Saya kalau pelayanan, kadang-kala naik pesawat, pramugari itu biasanya cantik-cantik, betul ya? Waktu saya duduk, saya dekat jendela, pramugarinya itu ngomong, Pak, tolong jendelanya dibuka, pesawat mau take off. Tapi enggak menatap wajah saya, langsung wajahnya jelek, saudara. Bisa mengerti maksud saya? Itulah manusia. Sebab itu saya usul, punyalah sikap yang baik. Pulang dari acara syukuran ini, yang kurang bisa senyum, saya usulkan beli cermin. Tahu cermin? Ya, 1 meter kali 1 meter. Pagi hari belajar senyum 10 kali, siang 10 kali, malam 10 kali, sampai otot-ototnya lemes gitu ya. Nah, ketika bisa senyum, boleh tampil. Juga sering-sering nonton komedi yang dari Kanada itu, Just for Laugh. Belajar tertawa. Soalnya apa? Orang itu sudah susah, ketemu orang cemberut lagi, tambah susah, saudara. Dan yang penting, jadilah orang yang hangat, ramah, menyenangkan. Kalau yang WA itu orang suka utangan, dibalas 3 hari. Kalau yang teman baik, suka ngasih oleh-oleh, langsung dijawab. Loh, nggak adil loh. Itu nggak hangat, nggak ramah, nggak menyenangkan. Jangan pilih kasih. Kalau yang antarkan Aqua datang, wajahnya nggak enak. Tapi kalau yang datang itu family yang suka memberi oleh-oleh, wah, hangatnya luar biasa. Itu juga nggak boleh. Kita ini wakilnya Yesus, wakilnya Kristus. Jadilah pribadi yang hangat, ramah, tidak dibuat-buat. Kenapa? Saudara ini representatifnya kerajaan surga. Kamulah garam dunia, kamulah terang dunia. Artinya apa? Bukan lokasi gereja. Lokasi gereja itu mati, benda-benda mati. Tapi saudara inilah wakilnya Yesus.
di mana saja bersikaplah baik. Bukan berarti tidak boleh marah loh. Bukan berarti tidak boleh bergurau loh. Bukan berarti tidak boleh ganggu orang loh. Boleh, kita manusia biasa. Tapi paling tidak pastikan kata-kata saudara itu betul. Jangan seperti Coca-Cola, di mana saja, kapan saja, minumlah Coca-Cola. Saya mau marah, ya sekarang. Omong harus tahu kepada siapa. Yang lebih tua, pemimpin, omongannya beda. Juga kalau bertengkar, sebaik mungkin jangan malam. Bukan berarti soal matahari terbenam, malam itu orang capek. Betul ya? Nanti tambah ngantur dan karuan. Tunggu waktu yang segar untuk bertengkar. Sehingga pikiran tidak ngantur, saudara. Nah, ini pesan firman Tuhan untuk saya, Ibu Devena, dan semua saudara. Pertama, bersyukur. Kita ini seperti orang kusta yang disembuhkan, nggak tahu berterima kasih. Cuma satu orang Samaria yang bersyukur. Sebab itu waktu ke gereja pertama-tama datang dengan ucapan syukur. Loh Pak, kalau banyak susah, kok tambah bersyukur? Soalnya apa? Tuhan itu nggak kewalahan. Saudara itu anaknya. Bapak mana jika anaknya minta roti dikasih batu, minta telur dikasih kalajengking? Ibu-ibu di sini kalau nyusui anaknya lupa tak? Loh, anakku yang mana ini? Enggak. Disusui, digigit pun tidak apa-apa. Kok anaknya sendiri, betul enggak ya? Dan Tuhan tambah. Dia itu pencipta kita, penebus kita, bapak kita, juga ibu yang menyusui. Bukan berarti dia punya jenis kelamin, tapi dia itu hangat, lembut, baik hati dengan kita. Bersyukur. Yang kedua, doa tiap hari, Tuhan tolong saya mencintai Engkau. Lebih dari suami saya, lebih dari anak saya, lebih dari deposito saya, Engkau Tuhan. Ini proses. Bisa 5 tahun, 10 tahun, bahkan seumur hidup. Dan yang ketiga, mintalah tiap hari rendah hati. Tidak diambil dari ubun-ubun, jadi tidak sombong, tidak. Saudara ditemukan tetangga yang menjengkelkan, tanaman saudara dimatikan, utang tidak dibayar, saudara bukan kecewa. Di sini sih digosipkan, itu salah satu cara Tuhan membentuk. Besi menajamkan besi, orang menajamkan. Dan jangan lupa kegagalan. Jangan merasa kalau gagal itu berarti Tuhan tidak sayang kita. Tidak. Ada gagal karena kita bodoh, tapi ada gagal karena izin Tuhan, supaya saudara tidak bisa sombong. Apanya yang disombongkan? Uang yang tidak punya. Yaitu cara Tuhan membentuk kita. Dan yang keempat, belajar jujur. Jujur sama blokon beda loh. Ya. Kalau orang tanya sama saudara, depositomu berapa? Oh, sekian. Ya bodoh toh itu. Ya saudara harus balik tanya, loh kamu kok tanya? Untuk apa kamu tanya? Betul nggak? Kita harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, tapi harus jujur. Suka dusta, Tuhan nggak suka. Dan orang yang jujur ini biasanya kata-katanya dapat dipercaya. Hangat, ramah, menyenangkan, kata-katanya benar, nada bicaranya juga baik, dan yang tidak kalah pentingnya yaitu apa? Raut wajah. Nggak usah ke Korea Selatan, belajar tersenyum aja sudah. Belajar baca humor-humor, biasakan tetap supaya wajahnya enak dilihat. Mari kita berdoa. Minta Pendeta Richard ke depan mendoakan kita semua supaya menjadi pelaku firman, bukan saja pendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Oleh karena di sore hari ini kembali Engkau boleh menyapa kami dengan firman. Berikanlah pertolongan kepada kami ya Tuhan, supaya kami bukan sekedar mendengar apa yang firman Tuhan katakan kepada kami,
tapi biarlah kiranya Tuhan yang tolong kami, memampukan kami untuk boleh menerapkan, melakukan kebenaran dari firman Tuhan. Supaya kiranya kami adalah orang-orang yang boleh memancarkan kemuliaan yang daripadamu, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Biarlah kiranya apa yang sudah kami dengar, Tuhan yang tolong untuk kami boleh melakukan dalam hidup kami. Kami bersyukur juga Pak Kahok yang sudah boleh menguraikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan akan terus memakainya di dalam segala pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya, agar boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa Surgawi, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, terima kasih Pak Manurung. Kalau datang ngomong lagi ya, biar sama Bu Vivena di blog untuk jadi pembicara itu ya. Puji Tuhan, saudara diberkati. Saya ingin memberikan kejutan, bukan untuk Oma, tapi yang akan memberikan kejutan. Saya undang anak-anak praktis untuk bersama-sama kita menyanyikan satu pujian. Mereka pasti kaget karena saya tidak pernah kasih tahu akan menyanyi apa. Ayo cepat. Tadi kan dari luar Bojonegoro sudah menyanyi. Tadi ada yang bertanya, loh Mbak Tata kok tidak ikut? Oh Mbak Tata beda, Mbak Tata ada di Bojonegoro, jadi tidak ikut nyanyi tadi bilang. Jadi sekarang bagian Mbak Tata, Mbak Tin, semuanya. Amin. Ayo Maria. Kaget nggak? Kaget. Kalau nggak kaget ya. Ayo maju-maju lagi. Iya. Iya semuanya. Ayo. Iya, Maria. Pujian ini adalah merupakan cerita hidup dari Oma ya, yang sepanjang tahun ini tentu mengalami, khususnya bulan Juli lalu, saya stres, Mbak Grace stres, Mei ya? Ya Mei, sorry. Saya stres, Mbak Grace stres, lagi berwisata juga stres, itu yang tidak enak. Seharusnya senyum-senyum di sana tapi stres jadinya ya. Tapi itulah cara Tuhan mencintai Oma, cara Tuhan mencintai kita, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Terendahku kau hadir,
Oma setiap hari selalu mengandalkan Tuhan di setiap langkahnya, ya. Mengandalkan Tuhan dalam apapun, ya. Dan itulah yang dapat saya saksikan, ya, setiap hari yang boleh dekat dengan Oma di tempat ini, itu menjadi pelajaran juga bagi kami. Selalu andalkan Tuhan, selalu mempercayakan diri kepada Tuhan. Itu ibadah kita sudah selesai, dan tentunya kita juga akan berdoa untuk Oma secara khusus. Untuk itu saya mengundang Bapak Daniel, ya, untuk berdoa untuk Oma, ya. Kita nyanyikan pujian Kami Memuji Kebesaran-Mu. Ini adalah satu ungkapan hati kita sebelum kita masuk dalam doa nanti. Oleh Tuhan, sebelum saya diizinkan untuk berdoa sekaligus mendoakan Oma Trivena, ada satu kata mutiara yang kami sampaikan kepada kita sekalian, sekaligus juga kepada Oma yang kami cintai. Tuhan tidak pernah menjanjikan langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tetapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di tengah badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Maha besar Allah kami yang hidup, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di ulang tahun hamba-Mu, anak-Mu yang Engkau kasihi, Ibu Trivena yang ke-78, waktu yang tidak sedikit yang Tuhan beri. Sungguh ini adalah satu anugerah besar yang Engkau berikan kepada hamba-Mu ini, Tuhan. Bahkan kami boleh melihat buah-buah yang ditunjukkan, buah-buah yang ditampilkan di hadapan kami semua. Bapa, kami terus berdoa,
supaya hamba-Mu terus diberikan kesehatan yang prima Tuhan, sehingga karya-Mu semakin nyata di tengah-tengah kehidupannya. Mari Bapa, kami adalah penyaksi-penyaksi, dan kami percaya Tuhan akan menjadikan semakin dahsyat oleh karena nama-Mu semata. Terima kasih setiap pribadi yang hadir. Biarlah ini juga menjadi teladan bagi kehidupan kami, boleh mengejawantahkan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Bahkan firman-Mu hari ini sungguh luar biasa, yang menjadikan dasar kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami berdoa untuk Oma Trivena, kiranya kasih karunia anugerah yang datangnya Engkau terus Engkau alirkan dalam kehidupannya dan dipancarkan di sekitarnya, dan termasuk juga yang jauh non di sana. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengakhiri seluruh rangkaian ibadah pada sore hari ini, dan kami akhiri di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Yang percaya katakan amin. Setelah lagi Oma, kami dari Sekolah Tinggi Teologi Berita Hidup yang ada di Surakarta, seluruh sivitas kami wakili mengaturkan selamat ulang tahun yang ke-78. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam, salam. Terima kasih Bapak Daniel. Bagian yang tentu saya sudah tunggu-tunggu juga, kita akan makan malam tentunya, makan di waktu malam ya. Pak Yohanes kalau saya bilang makan malam dia protes, malam kok dimakan katanya. Ya. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan untuk kehadiran Bapak Ibu semua yang sudah mendoakan Oma Trivena dari yang jauh sampai yang dekat, keluarga semuanya sudah hadir. Ini adalah sukacita kami, dan sebentar kita akan menikmati makanan minuman. Kalau ada kekurangan atau apapun itu, ya bisikan ke saya nanti supaya tahun depan kita buat lebih enak lagi, kan begitu ya. Puji Tuhan, itu saja yang dapat disampaikan, dan saya mengundang Bapak Pendeta Yohanes Sihrinekso untuk berdoa untuk kita boleh menyambut makanan minuman. Mari kita tundukkan kepala kita masuk dalam doa, mengucap syukur buat segala berkat dan kasih karunia Tuhan sampai malam ini. Kami mengucap syukur kami sudah dikenyangkan, dipuaskan lewat satu kebenaran firman-Mu, adalah firman yang hidup, firman yang berkuasa. Terima kasih Bapa, dan sebentar kami juga akan menikmati berkat secara jasmani. Sebelum kami terima dan menikmati, dikuduskan, disucikan dengan kuat kuasa firman-Mu, dan berkat mendatangkan kuat sehat bagi tubuh jasmani kami. Kami berpakai, kami berpergunakan untuk satu hormat kemuliaan, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus Tuhan, tangan-tangan yang telah berkorban menyediakan diberkati. Para janda yatim, piatu, fakir, miskin, orang-orang yang berkekurangan, Tuhan juga memberkati. Terpuji nama-Mu ya Bapa, terpuji nama-Mu. Kami naikkan syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat ulang tahun.
juga